Ya, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, baik ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, semangat ya. Ya, semangat. Walaupun sudah siang, kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Farhan untuk memimpin doa. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa selesai. Jangan lupa Farhan kalau berbicara untuk mengaktifkan tombol speakernya ya. Ya, sudah. Sekarang anak-anak semuanya silakan untuk mengisi presensinya melalui Google Form yang telah Pak Guru kirim melalui WA Group. Anak-anak semuanya, masih ingatkah dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih. Materi tentang apa? Menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas, Pak. Iya, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, dari hasil pembelajaran pertemuan sebelumnya, apa kira-kira bagaimana bentuk isi surat pribadi dan surat dinas tersebut? Ya, silakan Aulianti. Pribadi berisi komunikasi seseorang dengan orang lain secara pribadi. Misalnya, surat ini tadi untuk kakak, sedangkan surat dinas berisi komunikasi tertulis seseorang dengan orang lain atas nama dan kakak atau dinas. Misalnya, surat yang ditulis oleh lantas sekolah Wali Murid. Iya, itu sudah disampaikan oleh Aulianti tadi ya. Ya, benar itu ya, sudah disampaikan oleh Aulianti. Sekarang siapa yang bisa? Mana isi surat dinas? Ya, Juratul dulu. Aktifkan, jangan lupa diaktifkan volumenya ya. Aktifkan dulu anu. Ya. Silakan. Ulang. Itu surat pribadi yang datang atau bakal, sedangkan surat dinas formal yang berbahan. Iya. Nah, sudah. Itu betul semua yang disampaikan oleh teman tadi ya. Kemudian, ada yang tahu bagaimana kebahasan surat pribadi dan surat dinas? Ya, sudah ya. Belum masuk maaf. Ya, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya, isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, betul yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Semuanya pintar-pintar. Nah, anak-anak semuanya dalam kehidupan sehari-hari ini, pernahkah kalian menulis ataupun melihat surat pribadi dan surat dinas? Nah, pernah menulis? Ya, untuk siapa? Untuk kakak, Pak. Iya, itu surat pribadi ya. Ya, untuk sekolah. Ya. Kemudian surat pribadi dan surat dinas ini mempunyai manfaat ya, diantaranya ya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, baik itu permohonan, permintaan, pemberitahuan. Kemudian sebagai alat pengingat, karena surat dapat dijadikan arsip sebagai instansi. Nah, berikutnya sebagai bukti perkembangan suatu instansi ataupun lembaga. Itu fungsi surat ya. Nah, pada masa-masa ataupun zaman Pak Guru dulu, surat ini sangat penting ya sebagai komunikasi secara jarak jauh ya.
sebelum berkembangnya teknologi seperti sekarang ya. Kalau sekarang zaman sudah canggih ya, menggunakan rata-rata siswa semuanya sudah mengenal yang namanya gawai ataupun handphone. Kalau masa-masa Pak Guru dulu belum ada yang namanya gawai. Nah, untuk komunikasi jarak jauh itu menggunakan surat ini, seperti surat cinta dan sebagainya ya. Ya, pernah menulis surat cinta? Ya, kita lanjut anak-anak semuanya ya. Materi kita pada hari ini yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas. Nah, kemudian siswa semuanya tujuan pembelajarannya setelah mencermati kerangka yang disajikan oleh Salindia ini, peserta didik semuanya dapat menjelaskan rincian unsur surat pribadi dan surat dinas dengan teliti. Kemudian yang kedua, dapat menyimpulkan prinsip kebahasan pada surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Ya, itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang kita lalui pada pertemuan ini, ya, peserta didik semuanya nanti silakan untuk mencermati contoh surat ya yang ditayangkan oleh Pak Guru melalui Salindia ini. Berikutnya siswa melakukan diskusi kelompok ya, untuk memecahkan permasalahan pembelajaran hari ini. Dari hasil diskusi kelompok itu silakan dipresentasikan. Kemudian kelompok yang lain boleh menanggapi hasil diskusi kelompok temannya. Nanti pada akhir pembelajaran ada penilaiannya. Ya, penilaiannya ada 3 teknik, yaitu pengetahuan dalam bentuk tes uraian, yaitu pengisian LKPD ya. Kemudian penilaian keterampilan yang dinilai situ produk hasil diskusi kelompok kalian ya. Dan penilaian sikapnya yang dinilai bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Mengerti anak-anak semuanya? Baik, kita masuk ke inti pembelajarannya ya. Akan anak-anak semuanya untuk mencermati contoh surat berikut. Ya, silakan dicermati, dibaca, dipahami isi dan unsur surat tersebut. Itu contoh surat pertama. Sudah? Iya. Nah, kemudian ini contoh surat kedua. Sudah dibaca? Sudah, Pak. Ya, silakan dicermati, dipahami bagaimana isi dan unsur surat yang kedua ini. Aku stop sharing dulu ya. Ya, Pak. Ya. Anak-anak semuanya, dari hasil ataupun tampilan dua contoh surat tadi, kira-kira jenis surat apa tadi? Surat pribadi. Ya, menurut Aulianti, surat yang pertama itu jenis surat Pribadi. Surat yang kedua? Iya, betul. Tadi surat pertama merupakan contoh surat pribadi, dan yang kedua merupakan contoh surat dinas ya. Surat dinas. Ya. Dua contoh surat tadi, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Kalau sudah paham, kira-kira bagaimana unsur surat dinas dan surat pribadi yang siswa semuanya ketahui? Berikut lengkap dengan penggunaan kebahasanya. Siapa yang bisa?
unsur surat pribadi tempat dan tanggal penulisan surat. 2. Tujuan surat. Surat. 3. Paragraf pembuka. 5. Paragraf isi. 6. Paragraf penutup. 8 pengirim. Iya, itu sudah disampaikan oleh temanmu Yuli tadi ya. Unsur surat pribadi. Kemudian untuk unsur surat dinas, ada yang tahu? Ya, Farhan. Surat dinas. 1. Pom atau kepala surat. Ya. 2. Nomor surat. 3. Tanggal surat. 4. Lampiran surat. 5. Hal atau perihal surat. Terus. 7. 6. Tujuan surat. 7. Kalimat pembuka. 8. Paragraf isi Ya. atau kalimat penutup. 10. surat. Nama dan tanda tangan penulis surat. 9. Kalimat tanda tangan pihak yang nama dan tanda tangan penulis surat. Iya, itu yang disampaikan oleh Farhan tadi ya. Pihak yang memperkuat surat. Kemudian bagaimana penggunaan kemasan dari surat, baik itu surat dinas maupun surat pribadi? Siapa yang tahu? Hadijah? Ya, Hadijah dulu. Kepasan surat pribadi dan surat dinas. Kepasan surat pribadi dan surat dinas. 1. Menggunakan tanda baca, tanda koma, tanda titik, garis miring, tanda titik 2, tanda tanya, menggunakan huruf kapital, menggunakan kata kata sapa. Iya, jawaban teman-teman tadi sudah betul semua ya. Silakan tepuk tangan ya buat teman-teman yang sudah menyampaikan jawabannya, baik itu unsur surat pribadi dan surat dinas, serta penggunaan kebahasaan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, untuk membuktikan jawaban teman tadi, silakan anak-anak perhatikan struktur surat berikut. Ya. Anak-anak sudah tampil di layar itu? Sudah, Pak. Itu sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Ya, tadi yang pertama untuk surat pribadi ada alamat dan tanggal surat. Yang kedua salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, penutup, salam akhir, nama dan tanda tangan pengirim. Kemudian unsur surat dinas, ada kepala surat ataupun kop surat, tanggal surat, nomor, lampiran, dan perihal surat. Nah, berikutnya ada alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim surat. Nah, ini kebahasan surat ya. Seperti yang disampaikan oleh teman tadi, penggunaan tanda baca dalam surat, menggunakan tanda titik, tanda koma, ya, garis miring, tanda titik 2, tanda tanya. Nah, berikutnya menggunakan huruf kapital, penggunaan kata baku, pembahasa, dan kata sapaan. Betul yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Ya, Pak. Ya, anak-anak semuanya silakan kembali ke layar untuk memperhatikan berikut. Anak-anak semuanya tadi sudah disampaikan oleh teman-temanmu tadi. Nah, sekarang kita adakan diskusi kelompok. Namun sebelumnya Pak Guru akan membagikan LKPD melalui WA Group. Silakan perhatikan isi LKPD yang sudah Pak Guru kirim melalui WA Group. Anak-anak semuanya mendiskusikan unsur-unsur surat
pribadi dan surat dinas, kemudian penggunaan kebahasan dari surat pribadi dan surat dinas tersebut. Ya, silakan didiskusikan secara kelompok. Nah, ayo anak-anak semuanya, Pak Guru akan memberikan waktu 10 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Ya, Pak. Ya, silakan berdasarkan kelompok ya. Yen, silakan diaktifkan layar handphone. Ya. Diskusi kelompok. Tidak. Ya, jangan terlalu jongkok. Harus tampak di layar wajahnya ya. Ya. Ada kesulitan tentang LKPD anak-anak semuanya? Ada, Pak. Bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Ya. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan pada Pak Guru ya. Iya, Pak. Ya, silakan didiskusikan berdasarkan unsur-unsur surat tadi ya. Kalian kerjakan di LKPD itu bagaimana unsur surat pribadi, kemudian penggunaan kebahasan dalam surat pribadi, bagaimana bentuk unsur surat dinas, dan sekaligus penggunaan kebahasan surat dinas tersebut. Jangan digerak-gerakan HP. Diskusi, semua harus diskusi ya. Jangan hanya 1-2 orang. Kelompok beranggotakan masing-masing 4 orang ya. Ya, jadi 4 orang harus bekerja sama. Nah, karena di situ ada penilaian sikap kalian ya. Sudah. Ya. Aulianti, silakan diaktifkan layar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Afriani, Farhan, Aulianti, ya Mala Putri, sudah. Adija, sudah? Ya. Sudah selesai diskusinya? Ya. Yang sudah? Ada, Pak. Ya, kelompok 2 sudah. Kelompok yang lain? Sudah, Pak. Kelompok 3 sudah? Bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Ya, sudah semua ya? Ya. Kalau sudah semua, sekarang
Kita presentasikan ya. Kelompok mana yang mau mempresentasikan dulu? Ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan disampaikan unsur surat pribadi lengkap dengan kebahasan suratnya ya. Kemudian yang kedua, unsur surat dinas lengkap dengan kebahasannya. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok yang lain silakan dicermati, diperhatikan. Yang tidak berbicara silakan dinonaktifkan dulu tombol speakernya. Kelompok 2 saja yang aktif tombol speakernya ya. Ya. Ayo, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Nur Aulianti, Nana Putri, Andi Sangfauja akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas. 1. Surat pribadi. Iya. A. Unsur surat pribadi terdiri atas 1. Tempat dan tanggal surat ditandai dengan kalimat Jakarta 9 September 2016. 2. Tujuan surat atau alamat surat. Ditandai untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Aulianti, kasih dekat mic-nya ada di bawah. Ya, biar besar volumenya. Ya, silakan. 3. Salam pembuka. Ditandai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 4. Isi surat. Apa kabar Pak Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ananda dan keluarga baik dan sehat juga. Ananda sangat rindu kepada Bapak dan Ibu di Yogyakarta. Kapan Bapak dan Ibu pulang ke Jakarta? Tolong kabarkan jika Bapak dan... Ya, itu merupakan paragraf ataupun isi surat. Ya, lanjut. 5. Salam penutup. Ditandai dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Identitas pengirim surat. Ditandai salam rindu Sita Batsua. Ya, itu unsur-unsur surat pribadi. Lanjut, penggunaan kebahasannya. B. Kebahasaan surat pribadi. 1. Menggunakan tanda baca. A. Menggunakan tanda titik ditandai pada kalimat Assalamualaikum WR.WB. B. Tanda koma. Jakarta, 9 September 2016. C. Garis miring tidak ada. D. Tanda titik 2 tidak ada. E. Tanda tanya. Apa kabar Pak Bu? 2. Penggunaan huruf kapital. Jakarta 9 September 2016. Di kota Jakarta, penggunaan huruf kapitalnya J. Bulan 9 September ditandai penggunaan huruf kapitalnya S. Ya. Lanjut. 3. Kata baku dan tidak baku. Assalamualaikum WR.WB. Seharusnya Assalamualaikum WR.W. Dalam bahasa Indonesia tidak boleh ada tanda apostrof di tengah kata. Kemudian singkatan kata warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar yaitu W.W. Ya, sudah. Bukan WR.WB. Lanjut. 4. Kata sapaan. Ananda, Pak dan Bu. Ya, itu baru unsur dan kebahasan surat pribadi. Masih ada unsur dan kebahasan surat dinas. 2. Surat dinas. A. Unsur surat dinas terdiri atas 1. Kop surat ditandai dengan kalimat nomor 8. 1. 1. Panitia kegiatan. Kop Kepala surat atau kepala surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal surat. 4. Lampiran surat. 5. Hal atau perihal surat. 6. Tujuan surat. 7. Kalimat pembuka. 8. Paragraf isi atau isi surat. 9. Kalimat penutup. 10.
10 nama dan tanda tangan penulis surat. 11 nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Iya, itu ada 11 unsur surat dinas di situ ya. Lanjut. Penggunaan kebahasaan surat dinas. Kelompok 2. Silakan. Lanjut. Kebahasaan surat. Penggunaan tanda baca. Tanda titik ditandai YTH titik wali murid Sofia Nazila. B. Tanda koma dengan hormat koma. C. Garis miring 08 garis miring K garis miring UKS dan Bapak garis miring Ibu. Iya. D. Tanda titik 2. Nomor titik 2 8 atau K atau UKS. Garis miring K garis miring UKS. Garis K garis UKS. Tanda tanya tidak ada. 2. Penggunaan huruf kapital. Yang terhormat wali murid Sofia Nazila. Yang terhormat di penggunaan huruf kapitalnya Y. Wali penggunaan huruf kapitalnya adalah W. Murid penggunaan huruf kapitalnya adalah M. Sofia penggunaan huruf kapitalnya adalah S. Sofia penggunaan huruf kapitalnya S. Nazila penggunaan huruf kapitalnya adalah N. Iya. 3. Kata baku dan tidak baku. Nomor seharusnya nomor titik disertai tanda titik di belakang kata nomor. No, bukan nomor. Iya Pak. No, seharusnya no disertai titik ya. Karena itu disingkat. Ya, lanjut. 4. Kata sapaan Bapak dan Ibu. Iya, ditandai dengan kata Bapak dan Ibu. Ya, anak-anak semuanya, ya, itu hasil diskusi kelompok dari kelompok 2 ya. Nah, bagaimana kelompok 1 dan 3? Ada tanggapan atau bagaimana? Kami. Ya, kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Ya. Suratnya sama, kemudian terletak pada yaitu pada surat pribadi. Kasih besar sedikit volumenya. Penggunaan kebahasaan pribadi. 1. Penggunaan tanda baca. A. Tanda titik ditandai dengan kalimat bukan dulu surat ini Anda. B. Tanda koma. Ya. C. Garis miring sama juga. D. Tanda titik dua tiada. E. titiknya sama. 2. Penggunaan ditandai dengan kalimat untuk orang tua tercinta di Yogyakarta. Penggunaan kapital pada kalimat itu pada huruf dan di kota Yogyakarta pada huruf Y. Kata baku atau ditandai dengan kalimat Ananda tunggu dari Bapak dan Ibu. Artinya Ananda menunggu surat dari Bapak dan Ibu. 4. Kata sapaan. Ya, kata sapaan sama. Dinas akan dijawab oleh Jura. Ya, silakan Juratun. Kebahasaan surat dinas ya. Kalau unsur sama ya dengan kelompok 2. Bapak. Penggunaan kebahasaan dalam surat dinas. 1. Penggunaan tanda baca. A. Tanda titik ditandai dengan kalimat kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. B. Tanda koma ditandai dengan kalimat di kawasan pantai atau pembukaan. Ya. C. Garis miring sama Pak. D. Tanda titik ditandai dengan kalimat lalu titik 1 besar. B. Tanda tandanya. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. 2. Penggunaan kapital ditandai dengan kalimat terima kasih atas perhatiannya dan izin Bapak dan Ibu. Penggunaan huruf lainnya terletak pada huruf terima kasih T.
Huruf T pada kata terima kasih. Huruf B pada kata bapak gitu. B pada kata dan I pada kata Iya. 3. Bang dan bangku. Ditandai dengan lam seharusnya Tanda titik. di belakang lam. 4. Kata ditandai dengan 5 Kata. Nah, kata bapak dan ibu. Ya, itu menurut tanggapan menurut kelompok 1 ya, dari hasil diskusi kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Ada tanggapan lagi? Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 menyampaikan Kasih besar sedikit. Aktifkan dulu volumenya. Perang. Iya. Aktifkan dulu. Kami dari kelompok 3 menyangkapi hasil presentasi kelompok 2. Ya. Menurut kami masih ada yang kurang untuk suratnya sama. Ya. Yang beda terletak pada kebangsaan surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Ya, bagaimana menurut kelompok 3? Penggunaan kebahasaan surat pribadi. 1. Penggunaan tanda baca. A. Tanda titik. Ananda tunggu balasan surat dari bapak dan ibu. Iya. B. Tanda koma sama. C. Garis miring tidak ada. D. Tanda titik 2 tidak ada. E. Tanda tanya sama. 2. Penggunaan huruf kapital. Ananda sangat rindu kepada bapak dan ibu di Yogyakarta. Ya. Huruf kapitalnya Ditandai huruf kapital pada huruf ya. Ananda ya. sangat rindu. Huruf A pada kata Ananda ya. Iya, Pak. Dan Y Yogyakarta. Ya, di kota Yogyakarta. 3. Kata baku dan tidak baku. Sama. 4. Kata sapaan. Sama. Penggunaan kebahasaan dalam surat dinas. 1. Penggunaan tanda baca. A. Tanda titik pada tanggal 5 S titik S titik D titik 6 September 2015 titik. ya. B. Tanda koma sama garis miring sama. D. Tanda titik 2 hal titik 2 permohonan izin. Ya. E. Tanda tanya tidak ada. 2. Penggunaan huruf kapital. Rojik Ahmad Zaini ditandai huruf kapital R. Rojik. Z. Zaini. 3. Kata baku dan tidak baku sama. Ya. Kata sapaan sama. Demikian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak semuanya, itu tanggapan dari kelompok 3 dari hasil diskusi yang disampaikan, presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi ya. Sudah ditanggapi oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2, tanggapan kelompok 1 dan kelompok 3 tadi saling melengkapi ya. Ya, yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi hanya satu saja. Kemudian di kelompok 2 satu saja tadi ya. Kemudian ditambahkan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 sudah melengkapi ya. Jawabannya benar-benar semua ya, sudah betul semuanya ya. Nah, kasih aplaus dulu buat semuanya sudah melakukan diskusi kelompok, bahkan sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik anak-anak semuanya,
Ya, tadi sudah kita sepakati jawabannya ya. Surat pribadi untuk unsurnya ada tempat dan tanggal surat, kemudian tujuan, yang ketiga salam pembuka, yang keempat isi surat, 5 salam penutup, 6 identitas pengirim surat. Kemudian penggunaan kebahasan surat pribadi, 1 penggunaan tanda batas, tanda titik. Nah, ada 3 disampaikan oleh teman tadi. Kemudian tanda koma hanya 1 di situ. Garis miring tidak ada, buat tidak ada. Kemudian tanda tanya hanya 1 saja. Nah, kemudian penggunaan huruf kapital tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, masing-masing 1, jadi 3 ya. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga kata baku dan tidak baku, ada 2 di situ ya. Ya, penggunaan apostrof pada kata assalamualaikum dan singkatan WRWB, yang betul itu W.W ya. Kemudian kata sapaan sama tadi sudah sampaikan oleh teman tadi. Berikutnya unsur surat dinas. Tadi sudah sampaikan, yang pertama kop ataupun kepala surat, yang kedua nomor, yang ketiga tanggal surat, yang keempat lampiran surat, yang kelima hal ataupun perihal surat, yang keenam tujuan surat, yang ketujuh kalimat pembuka, 8 paragraf isi ataupun isi surat, yang 9 kalimat penutup, 10 nama dan tanda tangan penulis surat, 11 nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Itu unsur surat dinasnya. Kemudian penggunaan kebahasanya, penggunaan tanda titik disampaikan oleh teman-teman tadi, masing-masing 1 ya, ada 3. Tanda koma di situ ada 2 ya. Kemudian garis miring juga ada 2 di situ ya. Kemudian tanda titik 2 ada 3, sudah sampaikan oleh masing-masing kelompok tadi. Kemudian penggunaan huruf kapital, nah, di situ ada 3 disampaikan oleh teman-teman tadi. Penggunaan kata baku, nah, di situ penulisan tanda titik dalam singkatan ya. Yang baku itu no, penulisan singkatan no itu harus diikuti oleh tanda titik. Begitu juga dengan lampiran ya. Kalau disingkat maka diikuti tanda titik. Ya, untuk kata sapaannya sama ya. Jawaban teman-teman tadi sudah betul semua. Nah, ini anak-anak semuanya untuk materi lengkapnya tentang unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas ya. Pak Guru tampilkan lewat PPT ataupun salin dia. Nah, ini contoh surat pribadi. Kemudian ini contoh surat dinas. Nah, ini strukturnya. Contoh surat pribadi. Kemudian contoh surat dinas. Nah, ini struktur surat pribadi dan surat dinas. Nah, tadi berdasarkan surat pribadi tadi ya, ada alamat dan tanggal dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini unsur-unsur surat dinasnya. Nah, ini kebahasan surat pribadi dan surat dinas. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semuanya, dari hasil diskusi kelompoknya tadi, isian LKPD-nya silakan dikirim ke WA grup masing-masing ketua kelompok untuk memfoto LKPD-nya dan dikirim ke masing-masing
dikirim ke WA grup ya. Baik anak-anak semuanya, ya, setelah mempelajari materi Fatah ini, apa kira-kira ilmu yang didapat oleh anak-anak semuanya dari hasil materi ini? Ya, silakan Khadijah. Saya dapat mengetahui dan membedakan unsur surat pribadi dan surat dinas. Iya, Khadijah menyampaikan dapat mengetahui dan membedakan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Siapa lagi? Ya, Afriani dulu. Nah, tadi sudah Jurati. Afriani, silakan. Iya, ya disampaikan oleh Afriani dapat menyimpulkan bagaimana penggunaan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Berarti anak-anak selama proses pembelajaran ya dapat menyimak, memperhatikan benar-benar mengikuti pembelajaran ini dengan cermat ya, teliti. Ya, anak-anak semuanya, ya terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya, ya anak-anak tetap fokus pada materi pembelajarannya sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat lewat materi pembelajaran ini. Tetap semangat ya, semangat ya. Jangan lupa tetap semangat walaupun kita sudah masuk waktu sore ya. Untuk waktu di sini. Baik anak-anak semuanya, itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk pertemuan berikutnya masih tentang surat pribadi dan surat dinas ya, yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas. Itu materi pertemuan berikutnya. Ya, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak semuanya? Ya, kalau tidak ada, semua paham ya? Ya, tidak ada, kita akhiri. Namun sebelumnya kita akhiri dengan doa bersama dulu ya. Silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga kita tetap sehat ya. Semangat. Ya. Demikian kita akhiri temuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.